Diduga akibat limbah berbahaya, sejumlah warga keracunan dan ratusan lainnya terpaksa dievakuasi. Di usianya yang masih belia, bocah asal Surabaya berhasil sabet ratusan piala. Suguhkan ornamen unik, Goa Putri Asih memiliki pesona tersendiri untuk pikat wisatawan. Apa kabar? Selain 3 informasi yang akan menjadi berita utama kami, sejumlah informasi penting dan juga inspiratif dari berbagai kota di Jawa Timur telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Cak Mahesa Nugraha, dan inilah Nejatim selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Surabaya. Sejumlah warga penghuni rumah susun Romo Kalisari alami keracunan zat berkimia berbahaya. Untuk mendapatkan perawatan, sebagian korban langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara untuk menghindari jatuhnya banyak korban, ratusan warga diungsikan. Setelah sejumlah warga alami keracunan dan harus dilarikan ke rumah sakit, ratusan penghuni rumah susun Romo Kalisari Surabaya dievakuasi untuk dibawa ke Masjid Al-Gharib di Jalan Tambak Osowilangun, Surabaya, Kamis malam. Ini dilakukan untuk menghindari jatuhnya banyak korban keracunan yang diduga akibat zat kimia berbahaya. Kayak bau LPG. Bau gas, Mas ya? Bau gas. Ya. Jam berapa itu, Mas? Sekitaran mau maghrib, ya sepertiga semua sudah mengira gitu bau gas gitu dari laut begitu. Ada yang tempat keracunan? Ada juga. Saya mual-mual terus muntah-muntah, ada yang langsung pingsan. Mobilnya Pak. Atas peristiwa ini, selain amankan pemilik limbah, polisi juga amankan seorang sopir kontainer yang mengangkut limbah dan membuang di sungai dekat pemukiman warga. Limbah tersebut diduga menjadi penyebab warga keracunan. Sementara untuk mengetahui pasti kandungan limbah, pihak pemerintah kota Surabaya mengambil sampel limbah untuk diuji laboratorium. Untuk mengecek ini dari mana sebenarnya, limbahnya dari mana, terus kemudian yang mengangkut ini punya izin atau tidak, ya. Kemudian kita cek juga kandungan yang dibuang ini apa saja. Jadi karena itu memang harus lab, karena kalau tidak lab kita agak susah. Tapi dari indikasi bau yang membahayakan warga, ini kita duga kuat ini pasti B3. Nah ini yang nanti sambil kita melihat hasil cek labnya, kemudian akan kita identifikasi sebenarnya ini pembuangannya dari mana dan sebagainya. Hingga Jumat dini hari, sejumlah warga masih jalani perawatan di rumah sakit karena alami mual dan pusing. Sementara ratusan warga lainnya masih dalam pengungsian. Juli Susanto melaporkan untuk NET. 2 gudang penyimpanan alat tulis di Sidoarjo Kamis siang terbakar. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Gudang milik CV Dirgantara yang berada di kawasan Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Kamis siang terbakar. Api dengan cepat membesar dan membakar 2 bangunan gudang yang terdiri 10 blok untuk penyimpanan barang berupa alat tulis. Kurang lebih 10. Ada 10 gudang terbakar. Kebakarnya kenapa sih, Pak? Ini waktu kebakarnya habis break nih, orang-orang pada istirahat semua, pada makan. Terus ada salah satu pengawasnya itu ke belakang, kok ada kepulan api gitu loh, asap. Untuk padamkan api, 10 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, sementara aparat kepolisian dari Polsek Waru masih lakukan penyelidikan. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET. Memasuki musim kemarau, sejumlah kawasan hutan milik perhutani di Ponorogo, Jawa Timur terbakar. Api diduga dipicu dari sisa pembakaran pembersihan lahan.
Hutan milik perhutani, tepatnya di perbukitan Derbong di Desa Wringin Anom, Ponorogo, Kamis siang terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun hutan yang banyak ditanami pohon alba dan pinus ini diduga terbakar akibat adanya sisa api saat pembakaran untuk pembersihan lahan. Warga khawatir kebakaran merembet ke sekitar, pasalnya banyak pepohonan yang kering akibat musim kemarau. Dalam sepekan terakhir, sejumlah hutan di Ponorogo juga alami kebakaran, di antaranya di Kecamatan Sambit, Jambon, Selahung, dan Bagedan. Pemerintah Kota Surabaya berencana akan mendatangkan mobil pemadam kebakaran dari Jepang. Ini dilakukan agar penanganan kebakaran bisa cepat teratasi. Tingginya angka kebakaran yang terjadi di Kota Surabaya membuat Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini dalam waktu dekat akan menambah armada mobil PMK. Mobil tersebut merupakan mobil bekas milik pemerintah Jepang. Soal pemakaian mobil pemadam kebakaran di sana kan cuma 5 tahun. Nah, 5 tahun mereka udah nggak bisa digunakan lagi. Sebagus apapun meskipun nggak pernah dipakai, kalau sudah 5 tahun maka mereka harus ganti. Nah, itu tadi saya minta, dan Konjen Jepang menyampaikan mereka akan tindak lanjut itu. Selain menambah mobil PMK, Pemkot Surabaya juga akan membangun sejumlah posko baru untuk meningkatkan waktu respon laporan kebakaran. Memang idealnya satu pos kebakaran itu minimal ada 2 mobil. Sudah beberapa pos memang sudah ada 2 mobil, tapi masih ada beberapa pos yang memang masih 1 mobil. Kalau untuk di UPTD sudah 2-3 mobil. Sehingga kalau idealnya kan 2 mobil. Kalau itu ada lagi sekitar kurang lebih 10 lagi ya penambahan yang kita butuhkan. Saat ini Pemkot Surabaya sendiri tengah memiliki 57 unit kendaraan teknis pemadam yang tersebar di 20 posko pemadam kebakaran. Yuda Wardana melaporkan untuk NET. Beralih ke informasi lain, petugas kepolisian Trenggalek gerebek gudang pengemasan beras yang diduga telah menggunakan merek palsu. Selain amankan 15 ton beras, polisi juga amankan sejumlah barang bukti. Gudang pengemasan beras milik Mukono di Desa Sambirejo, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur ini digerebek petugas kepolisian dari Polres Trenggalek. Penggerebekan dilakukan lantaran diduga pemilik menggunakan merek palsu. Dalam penjualan di pasaran, beras dikemas dengan karung yang dibeli dari toko dengan tertera merek ternama. Padahal beras produksinya kualitasnya jauh berbeda. Kita pakai sak dari toko. Ada berapa merek Pak yang dikemas di sini Pak? Biasanya kita ngemas beras cap mangga, terus melon, ada cap raja. Sementara ini kita ada temuan salah satu gudang beras yang ada di wilayah Trenggalek yang diduga menggunakan merek-merek yang sudah dikenal di masyarakat umum, namun isinya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Sementara itu untuk dugaan yang lain terkait dengan pemutih dan lain sebagainya akan kita teliti lebih lanjut. Selain mengamankan sekitar 15 ton beras, polisi juga amankan beberapa alat pengemas. Sementara akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Pangan. Iko Nugroho melaporkan untuk NET. Kepolisian Resort Banyuwangi terus memburu keberadaan terduga pelaku investasi bodong bernama Arisan Mama Gaul. Polisi juga mendeteksi korban mencapai puluhan orang meski mereka belum melapor secara resmi. Kamis pagi, Reserse Kriminal Kepolisian Resor Banyuwangi, Jawa Timur terus mengembangkan penyelidikan kasus investasi bodong bermodus Arisan Mama Gaul. Dari pemeriksaan saksi-saksi, polisi terus mengejar keberadaan pelaku dengan inisial YR yang diduga bersama suaminya melarikan diri. Polisi telah mengendus keberadaan perempuan itu. Selain itu, polisi juga sudah mendeteksi jumlah korban yang terus bertambah, meski belum semua melapor resmi kepada penyidik. Sementara kami masih melakukan proses penyidikan, jadi saat ini sudah ada beberapa saksi korban yang sudah kita mintai keterangan terkait dengan
perkara tersebut. Kondisi rumah perempuan yang diduga pelaku yang berada di perumahan Gria Giri Mulia, Kalipuro, Banyuwangi, sepi. Kondisi rumah tertutup rapat dan terkunci. Menurut tetangga sekitar, perempuan yang melarikan diri itu baru 4 bulan terakhir tinggal di rumah ini. Itu sudah tahu lama nggak, Bu? Sebentar. Sebentar ya? Cuma sudah berapa tahun di situ tinggal? Nggak nyampe lama, nggak nyampe setengah tahun kok. Oh, itu pendatang, Bu ya? Iya. Terus itu rumahnya? Rumahnya Papa. Bule, Sekarang kok kosong, kemana orangnya? Bulenya kan ke Bali, Mas. Kalau Mbak... Kasus penipuan ini mencuat sejak adanya laporan korban Kamis 6 Juli lalu. Korban mengaku rugi ratusan juta atas investasi bermodus arisan mama gaul yang dipelopori oleh YR. Hingga kini, polisi terus mendalami kasus ini. Diperkirakan korban mencapai 40 orang. Namun secara resmi baru 6 orang yang melapor dan 12 orang mengadu. Mahfuz Sunarji melaporkan untuk NET. Di usianya yang masih belia, bocah asal Surabaya berhasil sabet ratusan piala. Tetaplah di NET Jatim, informasi akan datang sesaat lagi. Dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen di mana sih? Liatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife hanya di NET. Alright, we're back on Breakout, still with Jessie J. Darwin right next to me, man. Sekarang gua lagi duduk barengan sama Omi. Simple Plan. What's going on? How are you, dude? Everything great, man. Keep watching Breakout, the #1 music show. Man, thank you, bro. Thanks a lot. Thanks a lot. Breakout hanya di NET. Ini semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Waduh, ada Buya, Pak. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini perlombaan sirkus. Ini lompat jangkrik masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di NET. Selamat malam. Menyajikan berbagai berita penting terhangat untuk menutup aktivitas. Presiden Joko Widodo sambut tim nasional sepak bola Indonesia di Istana Merdeka. Bank Indonesia luncurkan 11 jenis uang rupiah baru bergambar pahlawan nasional. Membahas lebih dalam dan mengemasnya secara ringan. Kapal pesiar atau yacht milik wisatawan Australia karam di Pantai Tedis Kupang, Nusa Tenggara Timur setelah dihantam gelombang. Saya Anjana Demira. Saya Adam Surya, terima kasih dan selamat malam. NET 24, hanya di NET. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen di mana sih? Liatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife hanya di NET. Latih mental sang anak, ibu asal Surabaya ini ikutkan putrinya dalam berbagai kompetisi. Dan hasilnya 600 piala berhasil dikantongi walau masih berusia muda.
Siapa bilang berprestasi itu sulit? Tak ada yang mustahil jika kita tekun dalam mengejarnya. Dan salah satunya adalah Charlies Cahyadi. Cabai rawit masih duduk di bangku sekolah dasar, tapi prestasinya sudah segudang. Nah, di sekolah ini saya ingin berkenalan lebih jauh dengan sosoknya. Yuk! Seperti anak usianya, Charlies suka bermain dan ikuti berbagai kegiatan sekolah. Berbagai alat musik ia kuasai. Bahkan di saat usianya 12 tahun, ia telah mengoleksi 600 piala dari berbagai lomba. Hebat bukan? Sejumlah kegiatan ekstrakurikuler membawanya pada kompetisi. Mulai menari, main kolintang, hingga berbagai kegiatan lainnya. Bu, Charlies tuh kalau di sekolah emang aktif sekali ya Bu ya? Iya, aktif sekali ikut kegiatan baik di kelas, ekstra juga. Contohnya apa aja Bu? Ekstra yang diikuti Beragam prestasi yang diraihnya diapresiasi sejumlah temannya. Dia itu anaknya ceria, suka ketawa, suka bagi-bagi juga. Jadi orangnya kayak perfect gitu, cantik, tinggi juga. Jadi ya perfect lah. Yang paling kamu suka dari dia? Orangnya baik sih, suka bagi-bagi gitu. Ikuti beragam kompetisi tak selalu dimenanginya. Dari situ ia pun juga belajar menerima kekalahan. Baginya, kekalahan adalah motivasi untuk menjadi lebih baik. Kalau kalah sih ya pernah, masa nggak pernah. Tapi ya perasaanku sih ya udah nggak apa-apa, berlapang dada. Cuma harus tetap latihan terus, jangan putus asa. Berkesan, tapi yang paling berkesan itu yang dari pemerintahan. Karena pemerintahan itu kan kayak, soalnya kan kayak keren gitu. Kan dari pemerintah itu kan nggak semua orang bisa dapet gitu, ya itu. Kayak aku fashion itu kan juga ada yang dari pemerintahan, terus menyambut Bu Risma gitu. Terus kalau yang fashion itu juga dikalungkannya sama Bu Risma. Terus yang tunas hijau itu, kan aku kan juga dipakai selempang, dikasih selempang itu diselemanginnya juga sama pemerintahan gitu. Dalam keseharian, peran ibu sangat penting bagi gadis ini. Sebetulnya pada ininya untuk melatih mental sih, melatih dia. Kan kita juga nggak tahu dia nanti besarnya pengen jadinya apa gitu. Ya saya sejak usia dini saya bekali aja gitu. Jadi dia juga siap fight untuk di masa depan itu bahwa ini loh dunia yang nyata tuh seperti ini. Kalau di dunia kompetisi kan ya cuma lingkupnya kalau fashion ya itu aja. Kalau ini kan ya, kalau nanti kan dia sudah terjun di dunia di masyarakat kan malah lebih luas lagi. Jadi dia sudah siap mental. Sukses dengan beragam kompetisi, kini ia mulai tampil di dunia hiburan. Mulai dari model iklan, fashion show, hingga meniti karir di dunia film. Nita Liana, Adi Santoso melaporkan untuknya. Kami akan jeda sejenak dan sejumlah informasi menarik lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Di antaranya kapal Dewa Ruci batal pensiun. Tetaplah di Jatim.
menarik yang semakin berkelas. Yang bener, Pak. Lebih unik. Anda punya ijazah ST nggak? Oh, tidak, Dek. Susah dong kalau begitu mau kerja. Udah, Anda jangan marah kalau memang susah. Lebih lucu. Rambut udah keren, ya kan? Kasih loh. Hari ini kok kelihatan ganteng sih? Hari ini. Dan pastinya kini hadir lebih lama. Bener. Mewarnai malam hari Anda di Ini Talk Show. Hanya di Net. Cuma di sini kelas yang gak pernah sepi. Berhenti! Sebagai guru yang baik, Pak Budi gak pernah kena marah kepala sekolah. Pak Budi jangan cuma ngomong betul terus dong. Meskipun budaya di sini berbeda-beda, tapi semuanya bertujuan sama, saling berkawan dan menghormati. Kamu ini memang sahabat yang baik. Terima kasih. Kelas Internasional Season 3 hanya di Net. Kalau di kantor harus produktif. Selalu fokus dengan pekerjaan. Tugas-tugas kita sesuai tadi agenda yang udah kita bikin. Rio. Ya, Mbak. Lo pokoknya nggak boleh telat lagi. Semangat dalam kondisi apapun. Siap Mas. Si bos emang galak, tapi bisa santai juga kok. Hampir Mas, lewat. Saksikan tingkah mereka di The East, hanya di Net. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang. Hanya di Net. People. So good to be here again and again, tentunya di Entertainment News. Berbagai berita menarik dari seluruh dunia dapat Anda temui di sini. Kami punya informasinya untuk Anda. Wow, seru nih kayaknya ya. Berisi sajian informatif yang dikemas secara atraktif. Yang pastinya sesuai fakta. No gossip. Ini kacang disco juga. Kalau makan ini pasti disco. Jangan lewatkan berita terkini di Entertainment News. Hanya di Net. Welcome back to Comment. Kamu berjalan ke pasar rumput. Kuda laut makannya apa? Rumput laut. Betul. Itu logika aja. Betul. Emang cinta kadang-kadang tak ada logika. Jangan bikin gue nari. Kalau di era 90-an tuh kata-kata yang sering banyak keluar tuh apa sih sebenarnya? The bomb ya. Abis the bomb harusnya ada bling-bling nih. Bling-bling itu bukan yang dipetik. Bling-bling. Yo, di sini ada tong. Yo. Di balik penampilan memukau di berbagai acara, drum band genderang Suling Gita Jala Taruna menjadi tradisi yang wajib diikuti bagi taruna di Akademi Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya. Selain sebagai hiburan penyemangat dalam berbagai event kegiatan, genderang Suling Gita Jala Taruna dimaksudkan untuk melatih kedisiplinan, kekompakan, dan solidaritas para calon perwira TNI. Tak cuma tangguh dan terengginas di medan tempur, para kadet Akademi Angkatan Laut punya kemampuan lain yang tak kalah menarik. Tak cuma dengan senjata, kadet Angkatan Laut juga punya genderang Suling Gita Jala Taruna. Setidaknya 3 kali dalam seminggu 100 taruna berlatih di Komplek AAL Bumi Moro, Surabaya. Pembinaan menjadi grup marching band ini melatih kedisiplinan, kebersamaan, dan solidaritas taruna yang jadi tiap generasi. Tujuan dari genderang Suling Gita Jala Taruna yang pertama itu akan membentuk fisik, mental, maupun kedisiplinan seorang taruna. Karena di dalam latihan itu mereka dituntut untuk fisik, terutama fisik itu harus prima. Karena mereka itu bermain alat itu full dari mungkin beberapa jam dan memainkan dengan berbagai variasi gerakan, pukulan, ataupun itu kan memerlukan tenaga.
maka disiplinnya harus tinggi. Terus berikutnya mental. Mental itu mereka akan terbentuk dengan sendirinya nanti, karena mereka dipaksa untuk berpikir, bermain, keterampilan itu, fisik, semua akan diperas jadi satu. Dibutuhkan waktu selama 1 tahun berlatih agar tercipta kekompakan alunan nada di antara mereka. Suka dukanya kemungkinan tidak ada, karena di sini kami latihan secara bersama-sama, susah, sedih, enak itu kita rasakan bersama. Jadi apabila itu tidak enak, ya harus dienak-enakan. Kalau kendala yang paling sering itu adalah dalam mengatur tempo atau mengatur kelurusan barisan, itu sangat sulit karena harus dibutuhkan kekompakan, keselarasan hati, kemudian juga harus sesuai dengan irama yang terkoordinir. Selain kemampuan bermusik, para anggota juga dilatih ragam varian baris berbaris dan gerakan atraksi yang memukau. Juli Susanto melaporkan untuk NET. Dikabarkan akan pensiun dan digantikan KRI Bimasuci. Hal ini ditepis dengan pelayaran kapal legendaris KRI Dewa Ruci di sekitar Pulau Madura. Kapal yang diresmikan pada tahun 1953 ini masih digunakan oleh para kadet untuk berlatih. 2 kali melakukan perjalanan keliling dunia, inilah kapal kebanggaan prajurit TNI AL KRI Dewa Ruci. Kapal berukuran 58,5 meter dan lebar 9,5 meter ini telah 64 tahun melayani NKRI. Kedatangan KRI Bimasuci pada September mendatang dikabarkan akan menggantikan peran kapal layar legendaris ini. Namun hal ini ditepis dan KRI Dewa Ruci tidak akan pensiun. Untuk pensiun, Dewa Ruci belum pensiun. Dengan adanya KRI Bimasuci, jadi Dewa Ruci tetap akan difungsikan, tapi terbatas hanya untuk pelayaran di dalam negeri. Untuk kondisi teknis KRI Dewa Ruci secara umum masih baik, tapi memang dengan umurnya yang sudah 64 tahun, untuk segi material memang sudah berumur, tapi untuk secara keseluruhan masih bisa digunakan dan masih bisa berlayar dengan baik. Tak kurang dari 71 ABK akan jalani pelatihan L2 di sekitar Laut Madura. Dewa Ruci akan melaksanakan uji terampil tingkat L2, yaitu melaksanakan uji terampil dengan kapal melaksanakan berjalan. Jadi kalau uji terampil yang sebelumnya kita melaksanakan L1, tapi kapal tidak dalam keadaan berjalan. Pada saat kesempatan kali ini kita akan melaksanakan uji terampil dengan kapal berlayar. Pelatihan L2 adalah pelatihan bagi para kadet pelayar di saat KRI Dewa Ruci tengah berlayar. Anak buah kapal akan dilatih berinteraksi dengan instrumen kapal agar menjadi prajurit yang tangguh dan terengginas. Adi Santoso melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi lainnya. Sebuah rumah produksi di Bondowoso memproduksi senjata khas suku aborigin di Australia. Bahkan, sang pemilik menjualnya hingga ke negeri kanguru. Jangan salah, rumah produksi bumerang ini bukan di Australia. Adanya di Bondowoso, tepatnya di Kelurahan Blindungan, Kecamatan Kota Bondowoso. Berawal dari kayu limbah tak terpakai, Andre Trinanda Kusuma menyulapnya menjadi senjata suku aborigin. Sebenarnya kalau bilang peluang, saya pertama kali nggak yakin ya. Soalnya kan ini iseng sih sebenarnya saya pertama kali ini. Belum dapat pasar juga, belum tahu penjualannya kemana. Kemana saja?
Sementara ini barang ini ke Australia Mas, soalnya ini kan motif aborigin. Memulai usaha di tahun 2011 lalu, usaha yang dirintisnya ini mendapat pasar yang luas. Motif etnik dengan corak yang unik diminati pembeli sebagai souvenir. Ini kebetulan tadi niatnya cari oleh-oleh yang katanya sih Bondowoso itu punya kerajinan yang sudah sampai keluar Mas gitu. Kayak penasaran aja sih, kebetulan pas pulang Bude sambil lalu lihat ke ininya, ke apa ini namanya? Ke pusat souvenir. Untuk penuhi pesanan, tak kurang 20 tenaga kerja ia pekerjakan. Selain penuhi pasar dalam negeri, ia juga mendapat pesanan dari negeri Kangguru. Tiap pengiriman, tak kurang ia memperoleh 70 juta rupiah. Dalam pengelolaan produksi dan pasar, Andri terus belajar. Pengembangan demi pengembangan terus ia lakukan agar karyanya diminati. Kami mensupport, memfasilitasi, sekaligus membina agar industri kreatif ini semakin berkembang. Karena kalau kita lihat tadi, di unit finishingnya saja, itu ada sekitar 10 orang tenaga kerja. Di unit basicnya sini, di bahan dasarnya, ini ada sekitar 10-15 tenaga kerja. Dan mereka rata-rata sudah berkeluarga. Selain bumerang, juga ada beragam kerajinan unik lainnya. Salah satunya adalah tempat botol dengan ornamen yang cantik dan bernilai seni tinggi. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Diduga akibat limbah berbahaya, sejumlah warga keracunan dan ratusan lainnya terpaksa dievakuasi. Simak informasinya lengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kita udah siap, kita mau motoran ke Prambanan. Harley tuh awal-awalnya jadi rubber mount tuh awalnya ya dari sini lah dia. Dia emang mikirin buat ngurangin vibrasinya gitu. Kali ini gue datang ke sini, ke Shelby, Pegas, ini memang mimpi gue bikin mobil Mustang di Jakarta itu semua mengacu kepada Shelby. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Oh yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Hiburan menggelitik, tamu super asik. Kita tetap slow aja, enjoy your life. Kayaknya gue curiga ya Firza itu keluarganya Chandra ya. Dipandu host yang berisik, akan melengkapi malam istirahat Anda. Ya udah. Jangan lewatkan Tonight Show, hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi, hanya di NET. Terima kasih Anda masih bersama kami. Sejumlah warga penghuni rumah susun Romo Kalisari alami keracunan zat kimia berbahaya. Untuk mendapatkan perawatan, sebagian korban langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara untuk menghindari jatuhnya mayat korban, ratusan warga terpaksa diungsikan.
Setelah sejumlah warga alami keracunan dan harus dilarikan ke rumah sakit, ratusan penghuni rumah susun Romo Kalisari, Surabaya dievakuasi untuk dibawa ke Masjid Al-Gharib di Jalan Tambak Osowilangun, Surabaya, Kamis malam. Ini dilakukan untuk menghindari jatuhnya banyak korban keracunan yang diduga akibat zat kimia berbahaya. Kayak bau LPG. Bau gas, Mas, ya? Bau gas. Ya. Jam berapa itu, Mas? Sekitaran mau maghrib. Ya sepertiga semua sudah mengira gitu bau gas gitu. Dari laut begitu. Ada juga. Saya mual-mual terus muntah-muntah, ada yang langsung pingsan. Mobil Pak. Atas peristiwa ini, selain amankan pemilik limbah, polisi juga amankan seorang sopir kontainer yang mengangkut limbah dan membuang di sungai dekat pemukiman warga. Limbah tersebut diduga menjadi penyebab warga keracunan. Sementara untuk mengetahui pasti kandungan limbah, pihak pemerintah Kota Surabaya mengambil sampel limbah untuk diuji laboratorium. Untuk mengecek ini dari mana sebenarnya, limbahnya dari mana, terus kemudian yang mengangkut ini punya izin atau tidak, ya. Kemudian kita cek juga kandungan yang dibuang ini apa saja. Jadi karena itu memang harus lab, karena kalau tidak lab kita agak susah. Tapi dari indikasi bau yang membahayakan warga ini kita duga kuat ini pasti B3. Nah ini yang nanti sambil kita melihat hasil cek labnya, kemudian akan kita identifikasi sebenarnya ini pembuangannya dari mana dan sebagainya. Hingga Jumat dini hari, sejumlah warga masih jalani perawatan di rumah sakit karena alami mual dan pusing. Sementara ratusan warga lainnya masih dalam pengungsian. Juli Susanto melaporkan untuk NET. 2 gudang penyimpanan alat tulis di Sidoarjo Kamis siang terbakar. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Gudang milik CV Dirgantara yang berada di kawasan Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Kamis siang terbakar. Api dengan cepat membesar dan membakar 2 bangunan gudang yang terdiri 10 blok untuk penyimpanan barang berupa alat tulis. Kurang lebih 10. Ada 10 gudang terbakar. Kebakarnya kenapa sih, Pak? Ini waktu kebakarnya habis break nih orang-orang pada istirahat semua, pada makan. Terus ada salah satu pengawasnya itu ke belakang, kok ada kepulan api gitu loh, asap. Untuk padamkan api, 10 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, sementara aparat kepolisian dari Polsek Waru masih lakukan penyelidikan. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET. Memasuki musim kemarau, sejumlah kawasan hutan milik perhutani di Ponorogo, Jawa Timur terbakar. Api diduga dipicu dari sisa pembakaran pembersihan lahan. Hutan milik perhutani, tepatnya di perbukitan Derbong di Desa Wringin Anom, Ponorogo, Kamis siang terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun hutan yang banyak ditanami pohon alba dan pinus ini diduga terbakar akibat adanya sisa api saat pembakaran untuk pembersihan lahan. Warga khawatir kebakaran merembet ke sekitar. Pasalnya, banyak pepohonan yang kering akibat musim kemarau. Dalam sepekan terakhir, sejumlah hutan di Ponorogo juga alami kebakaran, di antaranya di Kecamatan Sambit, Jambon, Selahung, dan Bagedan. Pemerintah Kota Surabaya berencana akan mendatangkan mobil pemadam kebakaran dari Jepang. Ini dilakukan agar penanganan kebakaran bisa cepat teratasi. Tingginya angka kebakaran yang terjadi di Kota Surabaya membuat Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini dalam waktu dekat akan menambah armada mobil PMK. Mobil tersebut merupakan mobil bekas milik pemerintah Jepang. Soal pemakaian mobil pemadam kebakaran di sana kan cuma 5 tahun. Nah, 5 tahun mereka udah nggak bisa digunakan lagi. Sebagus apapun meskipun nggak pernah dipakai, kalau sudah 5 tahun maka mereka harus ganti. Nah itu tadi saya minta, dan Konjen Jepang menyampaikan mereka akan tindak lanjut itu. Selain menambah mobil PMK, Pemkot Surabaya juga akan membangun sejumlah posko baru untuk meningkatkan waktu respon laporan kebakaran. Memang idealnya satu pos
kebakaran itu minimal ada 2 mobil. Sudah beberapa pos memang sudah ada 2 mobil, tapi masih ada beberapa pos yang memang masih 1 mobil. Kalau untuk di UPTD sudah 2-3 mobil. Sehingga kalau idealnya kan 2 mobil. Kalau itu ada lagi sekitar kurang lebih 10 lagi ya penambahan yang kita butuhkan. Saat ini Pemkot Surabaya sendiri tengah memiliki 57 unit kendaraan teknis pemadam yang tersebar di 20 posko pemadam kebakaran. Yuda Wardana melaporkan untuk NET. Beralih ke informasi lain, petugas kepolisian Trenggalek grebek gudang pengemasan beras yang diduga telah menggunakan merek palsu. Selain amankan 15 ton beras, polisi juga amankan sejumlah barang bukti. Gudang pengemasan beras milik Mukono di Desa Sambirejo, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur ini digerebek petugas kepolisian dari Polres Trenggalek. Penggerebekan dilakukan lantaran diduga pemilik menggunakan merek palsu. Dalam penjualan di pasaran, beras dikemas dengan karung yang dibeli dari toko dengan tertera merek ternama. Padahal beras produksinya kualitasnya jauh berbeda. Kita pakai sak dari toko. Ada berapa merek Pak yang dikemas di sini Pak? Biasanya kita ngemas beras cap mangga, terus melon, ada cap raja. Sementara ini kita ada temuan salah satu gudang beras yang ada di wilayah Trenggalek yang diduga menggunakan merek-merek yang sudah dikenal di masyarakat umum, namun isinya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Sementara itu untuk dugaan yang lain terkait dengan pemutih dan lain sebagainya akan kita teliti lebih lanjut. Selain mengamankan sekitar 15 ton beras, polisi juga amankan beberapa alat pengemas. Sementara akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Pangan. Eko Nugroho melaporkan untuk NET. Kepolisian Resort Banyuwangi terus memburu keberadaan terduga pelaku investasi bodong bernama Arisan Mama Gaul. Polisi juga mendeteksi korban mencapai puluhan orang meski mereka belum melapor secara resmi. Kamis pagi, Reserse Kriminal Kepolisian Resor Banyuwangi, Jawa Timur terus mengembangkan penyelidikan kasus investasi bodong bermodus Arisan Mama Gaul. Dari pemeriksaan saksi-saksi, polisi terus mengejar keberadaan pelaku dengan inisial YR yang diduga bersama suaminya melarikan diri. Polisi telah mengendus keberadaan perempuan itu. Selain itu, polisi juga sudah mendeteksi jumlah korban yang terus bertambah, meski belum semua melapor resmi kepada penyidik. Sementara kami masih melakukan proses penyidikan, jadi saat ini sudah ada beberapa saksi korban yang sudah kita mintai keterangan terkait dengan perkara tersebut. Kondisi rumah perempuan yang diduga pelaku yang berada di perumahan Gria Giri Mulia, Kalipuro, Banyuwangi sepi. Kondisi rumah tertutup rapat dan terkunci. Menurut tetangga sekitar, perempuan yang melarikan diri itu baru 4 bulan terakhir tinggal di rumah ini. Itu sudah tahu lama nggak, Bu? Sebentar. Sebentar ya? Bapak sudah berapa tahun di situ tinggal? Nggak nyampe lama, nggak nyampe setengah tahun kok. Oh, itu pendatang, Bu ya? Iya. Terus itu rumahnya? Rumahnya Papa. Bule, Sekarang kok kosong, kemana orangnya? Bulenya kan ke Bali, Mas. Kalau Mbak... Kasus penipuan ini mencuat sejak adanya laporan korban Kamis 6 Juli lalu. Korban mengaku rugi ratusan juta atas investasi bermodus Arisan Mama Gaul yang dipelopori oleh YR. Hingga kini, polisi terus mendalami kasus ini. Diperkirakan korban mencapai 40 orang. Namun secara resmi baru 6 orang yang melapor dan 12 orang mengadu. Mahfuz Sunarji melaporkan untuk NET. Pencuri spesialis rumah kosong ditangkap setelah korban kenali barangnya dijual secara online. Selain barang elektronik, tersangka juga mengincar pakaian dalam wanita. 2 koper berisi pakaian dalam wanita disita petugas. Ratusan pakaian dalam wanita yang disita dari Yayan, tersangka pencuri spesialis rumah kosong di Kota Malang. Pakaian dalam ini menjadi incarannya selain barang berharga seperti perhiasan dan barang elektronik. Namun pakaian dalam hasil curiannya tidak dijual. Selain sita 2 koper pakaian dalam, petugas juga sita sejumlah barang berharga hasil pencurian.
Aksi tersangka ini terungkap setelah korban kenali barang miliknya dijual tersangka secara online. Modus pelaku ini memanfaatkan situasi lengang. Kalau malam hari kelihatan kosong, lampu menyala sampai pagi, berarti rumah itu kosong. Akhirnya lain hari dia langsung ngambil barang-barang itu. Jadi dari 7 TKP Singosari kita bisa lihat barang bukti yang diambil juga banyak. Seorang pelaku begal motor yang kerap beraksi di wilayah Surabaya ditembak di kedua kakinya. Kini polisi masih mengejar 7 komplotan pelaku lainnya. Aman Mudin, warga desa Camplongan Kabupaten Sampang, Madura ini ditembak kedua kakinya oleh tim bandit Polrestabes Surabaya karena berusaha melawan petugas saat hendak ditangkap Kamis siang. Dari data kepolisian, pelaku bersama komplotannya sedikitnya sudah 18 kali melakukan aksi begal sepeda motor di berbagai wilayah di Surabaya. Pelaku tergolong sadis karena tak segan melukai korbannya dengan senjata tajam. Tim anti bandit Polrestabes Surabaya berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 tersangka curas yang juga melakukan jamret di sekitar wilayah Surabaya Utara, termasuk juga wilayah perbatasan yaitu di Benowo. Tersangka Imam adalah DPO yang sudah dicari sejak 2 minggu ini oleh tim anti bandit dan setelah berhasil ditangkap. Dalam penangkapan tersangka, polisi amankan barang bukti sepeda motor yang kerap digunakan dalam beraksi. Kini polisi masih mengejar 7 pelaku yang merupakan komplotannya. Sementara tersangka akan dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman 12 tahun penjara. Julius Susanto melaporkan untuk NET. Sebuah tas mencurigakan yang ditemukan di pinggir jalan raya hebohkan warga Malang, Jawa Timur. Untuk memastikan isi dalam tas, tim Jihandak Polda Jatim diterjunkan ke lokasi. Kamis malam, warga di sekitar jalan raya Kiai Ageng Gribik, Malang dihebohkan dengan penemuan tas mencurigakan. Tergeletak di bawah pohon, tepat di pinggir jalan raya. Tas hitam tersebut langsung diperiksa unit penjinak bom dari Brimob Apel Tendo, Polda Jawa Timur. Lokasi penemuan tas berjarak 100 meter di sebelah utara Polsek Kedung Kandang. Ternyata dari hasil penelitian, penyelidikan, dan penanganan dari Jihandak, ternyata isinya kosong, tas biasa. Dan apa ada dugaan sengaja ditaruh situ untuk membuat keadaan kacau? Dan untuk sementara belum ada indikasi. Suguhkan ornamen unik, Gua Putri Asih memiliki pesona tersendiri untuk para wisatawan. Tetaplah di NET Jatim, kami akan segera kembali. Dalam mengkaji, pesawat Super Tucano milik TNI Angkatan Udara jatuh dan saat ini proses evakuasi pesawat masih berlangsung. Menyampaikan dengan presisi, di Kabupaten Solok longsor sebabkan akses lintas Sumatera terputus. Sebabnya karena curah hujan yang tinggi, 2 malam turun hujan deras. Merangkum peristiwa dari berbagai aspek. Pantauan lalu lintas di ibu kota. Jalan MT Haryono masih terlihat padat. Saya Rahma Hainingdia. Dan saya Fani Kuskono, terima kasih. NET 16, setiap hari jam 4 sore hanya di NET. Mengulas kehidupan tokoh berpengaruh di Indonesia dengan berbagai topik isu politik, sosial, dan budaya. Dikemas dalam obrolan akrab dan informatif. Kepemimpinan itu tidak bisa satu bentuk. Kepemimpinan itu adalah about effectivity. Apakah sebuah keputusan, sebuah pendekatan itu efektif jalan tidak untuk perubahan itu? Satu musuh itu terlalu banyak. 1000 teman terlalu kurang. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Satu Indonesia.
Libur Lebaran masih dimanfaatkan banyak orang untuk berwisata. Seperti di Goa Putri Asih yang berada di Kabupaten Tuban, Jawa Timur ini masih ramai dikunjungi wisatawan baik dari lokal maupun mancanegara. Ornamen stalaktit dan juga stalagmit yang masih subur menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kota Seribu Goa, Tuban menyimpan potensi wisata alam bawah tanah. Salah satunya adalah Goa Putri Asih. Berada di Desa Nguluhan, Kecamatan Montong, Tuban, goa ini jadi primadona bagi wisatawan. Memasuki lorong-lorong goa yang telah tertata rapi, tumbuh subur batuan stalaktit dan stalagmit yang indah berwarna-warni. Tak cuma itu, permainan lampu membuat ornamen alam ini kian menarik. Ya, senang sekali sih bisa berkunjung di sini. Soalnya kan tempatnya kan bagus sekali. Kenapa memilih wisata ini, Pak? Karena pengen tahu aja. Berada di areal hutan jati milik Perhutani Parengan, pengelola kawasan wisata dilakukan bersama oleh masyarakat. Di Goa Putri Asih ini bisa menikmati stalagmit dan stalagmitnya yang masih alami, masih bagus, dan untuk pemandangan juga masih sejuk, masih alami. Jadi sangat cocok untuk dibuat wisata. Masuk ke kawasan Goa Putri Asih, tiket masuk dibanderol 10.000 untuk orang dewasa dan 5.000 untuk anak-anak. Muhammad Mahrus melaporkan untuk NET. Selanjutnya tak kalah menarik dari Sumeneb. Warga Desa Saronggi di Sumeneb, Jawa Timur kembangkan Telaga Tarurus menjadi tempat wisata air yang menarik. Di sini pengunjung dapat nikmati sensasi keliling telaga atau mencoba aneka permainan tradisional. Bermain sepeda air, adu cepat di atas titian bambu, atau sekedar menikmati hamparan bunga teratai. Atraksi semacam ini membuat wahana wisata keluarga di Desa Saronggi, Sumeneb, Jawa Timur ini ramai setiap akhir pekan. Sejak warga desa menyulap Telaga Kermata menjadi lokasi wisata air, desa ini terus dikunjungi warga dari berbagai daerah. Sejak resmi dibuka warga akhir Maret lalu, lokasi wisata Telaga Kermata mulai menjadi favorit warga. Wisata ini bagus, baru juga, murah meriah. Terus telaganya juga bersih, pokoknya indah, asik buat hepan-hepan sama keluarga, sama teman kerabat. Gitu dah. Dengan membayar Rp3.000 saja, pengunjung sudah bisa masuk dan berwisata di telaga ini. Tak perlu khawatir mengajak anak kecil karena banyak atraksi yang ditawarkan. Wisata Telaga Kermata enak, selain mengirit uang, bisa refreshing, bisa mengajak anak-anak liburan, terus dekat. Prihatin dengan kondisi telaga penampung air irigasi yang kurang terawat, warga pun menyulap areal ini menjadi lokasi wisata air. Semua dilakukan secara swadaya. Telaga ini belum bisa dimanfaatkan secara maksimal sampai sekarang. Kami sebagai generasi muda yang ada di Desa Saronggi ini berupaya bekerja sama di bawah naungan Karang Taruna Raja Wali Saronggi mencoba untuk berinspiratif, yaitu untuk membersihkan Telaga Kermata ini untuk dijadikan sebuah objek wisata yang insya Allah ke depan bisa dikembangkan sebagai sebuah tempat yang merupakan bisa dikatakan kebanggaan untuk Kabupaten Sumeneb. Hasil penjualan tiket yang dikumpulkan nantinya digunakan untuk melengkapi sarana prasarana yang ada. Didik Setiabudi melaporkan untuk NET. Ya, tuntas sudah kebersamaan kita dalam NET Jatim hari ini. Dan jangan lupa subscribe akun YouTube kami di www.youtube.com/netbirojatim. Kulo Cak Maisa Nugraha nyuwun pamit dan matur suwun dulur.